Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Santri pesantren Ojo Lali di 5 benua. Masa muda cuma sekali, masa kanak-kanak cuma sekali, masa tua cuma sekali, masa hidup cuma sekali. Setelah itu kita mati dan kembali ke akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia. Dan setelah di akhirat kita akan kekal selama-lamanya. Dunia ini sementara dan akhirat adalah selamanya. Kampung sejati bukan di dunia tetapi di akhirat. Oleh karena hidup di dunia cuma sekali, kalau punya cita-cita, punya keinginan yang besar sekalian, tanggung-tanggung jangan ya. Peluang cuma sekali. Dulu kita belum pernah mengalami berjalan di atas kehidupan ini, entah berapa juta tahun umur alam semesta sebelum kita tiba di dunia. Terus Allah hadirkan kita di dunia. Mungkin 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Orang yang berumur 100 tahun itu sudah payah, sudah menyusahkan orang banyak ya. Dan kemudian setelah itu mati dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melintas satu detik hidup di dunia itu. Setelah itu kita tinggalkan. Setelah kita tinggalkan, kita masuk alam barzah, alam kubur, entah berapa juta tahun lagi. Dan entah berapa juta tahun lagi umur semesta setelah kita masuk ke alam kubur, alam barzah, alam penantian sebelum kiamat dan kebangkitan itu tiba. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Makanya sebelum kita salam, setelah kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, neraka jahannam, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari buruknya min syarri fitnah masihid dajjal. Oleh karena itu gunakan waktu 24 jam ini. Jangan lupa membaca Quran 1 juz 1 hari. Juz 29 hari ini, tanggal 29, tanggal 30 juz 30, tanggal 1 juz 1. Jadi paling tidak kita baca Quran 1 juz 1 jam sehari selama 1 bulan khatam. Kontak kepada langit, kontak kepada Allah itu dijaga terus. Dan sholat 5 waktu untuk laki-laki ke masjid 5 kali subuh, jamaah ke masjid, jalan ke masjid. Kemudian lohor ke masjid berjamaah, asar begitu juga. Kemudian maghrib, isya, salat berjamaah di masjid. Meskipun masjid jauh jalan, lebih utama salat di masjid. Sebagai laki-laki, perempuan lebih utama sholat di rumah. Itu sekedar nasihat untuk diri saya sendiri dan nasihat untuk santri pesantren Ojo Lali di 5 benua, yaitu para diaspora Indonesia di 5 benua. Moga-moga kita menjalani kehidupan di alam modern ini penuh dengan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam taat, sabar di dalam menghadapi musibah. Kata Ibnu Qayyim, dengan sabar banyak hal yang bisa kita capai. Kalau tidak sabar, banyak hal yang tidak kita dapatkan. Kenapa harus sabar? Menurut Ibnu Qayyim, karena akan datang, kita akan bersiap-siap banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang tidak sesuai dengan rencana dan imajinasi kita. Oleh karena itu,
Karena banyak hal yang tidak akan sesuai dengan keinginan kita, maka sikap kita adalah sabar. Demikian nasihat Ibnul Qayyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50
Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.